Halo kelas, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menguji bahan makanan apakah itu mengandung nutrisi. Nutrisi atau zat makanan terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, glukosa, dan mikronutrien lainnya. Untuk menguji bahan makanan apakah mengandung nutrisi, kita menggunakan reagen. Untuk menguji karbohidrat, kita menggunakan reagen Lugol. Untuk menguji bahan makanan mengandung glukosa, kita gunakan Benedict. Dan untuk menguji bahan makanan apakah mengandung protein, kita gunakan Biuret. Sedangkan untuk menguji lemak, kita tidak perlu reagen. Di sini Ibu sudah menyediakan beberapa bahan makanan seperti pisang, nasi, kemiri, roti, tempe, kemudian susu, ya, putih telur, dan gula. Kelas, mari kita menguji satu persatu bahan makanan berikut. Yang pertama adalah uji karbohidrat. Untuk menguji karbohidrat, kita menggunakan reagen Lugol. Bahan makanan yang ditetesi dengan Lugol dan terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman, maka bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Yuk kita tetesi. Kita tetesi ke tempe, kemudian ke roti, kemudian ke nasi, kemudian ke kemiri, ke susu, selanjutnya ke pisang, dan yang terakhir adalah ke telur. Nah, kita perhatikan warnanya. Di sini yang terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman adalah nasi, roti. Sedangkan tempe, kemiri, susu, pisang, dan telur tidak berubah warna menjadi biru kehitaman. Artinya di sini bahwa nasi dan roti mengandung karbohidrat. Yang kedua, kita akan menguji bahan makanan yang mengandung protein. Untuk bahan protein, kita akan menggunakan reagen Biuret. Biuret itu adalah campuran dari NaOH dan CuSO4. Bahan makanan jika ditetesi dengan biuret dan terjadi perubahan warna menjadi ungu, itu artinya bahwa bahan makanan itu mengandung protein. Mari kita tetesi bahan makanan ini. Kita tetesi ke tempe, ke nasi, kemudian ke kemiri, ke susu, kemudian pisang,
kemudian telur. Selanjutnya kita tetesi dengan CuS4. Kita tetesi ke tempe. Kemiri, susu, ke pisang, dan ke telur. Kita amati perubahan warna. Kita amati susu. Susu ini berubah warna menjadi ungu. Kemudian kita lihat telur. Telur juga berubah warna menjadi ungu. Sedangkan kemiri tidak berwarna ungu dan nasi, roti, tempe juga tidak. Itu artinya bahwa telur dan susu mengandung protein, dan paling banyak mengandung protein itu adalah telur. Lihat warnanya. Yang ketiga, kita akan menguji bahan makanan, apakah bahan makanan tersebut mengandung lemak. Kalau kita menguji lemak, kita tidak perlu menggunakan regen. Kita hanya mengoleskan semua bahan makanan ke dalam kertas. Jika kertas itu berubah menjadi transparan, maka zat makanan tersebut mengandung lemak. Kita olesin. Ini nasi, kemudian pisang, kemudian tempe, kemudian kemiri, kemudian roti, sudah. Setelah kita olesi, kita perhatikan perubahan dari kertas tersebut. Nasi tidak mengubah kertas menjadi transparan. Pisang tidak juga merubah kertas menjadi transparan. Tempe tidak juga merubah kertas menjadi transparan. Sedangkan kemiri kita lihat kertasnya berubah menjadi transparan. Roti tidak merubah kertas menjadi transparan.
Kesimpulannya, kemiri ini mengandung lemak. Yang keempat, kita akan menguji bahan makanan yang mengandung glukosa. Untuk menguji glukosa, kita pergunakan reagen Benedict. Bahan makanan yang ditetesi Benedict dan kita panaskan. Jika terjadi perubahan warna menjadi merah bata atau orange dan terjadi endapan, itu artinya bahwa bahan makanan tersebut mengandung banyak glukosa. Tetapi jika terjadi perubahan warna menjadi kuning, itu artinya glukosanya sedikit. Dan jika terjadi perubahan warna menjadi hijau, itu glukosanya sangat sedikit sekali. Jadi yang banyak mengandung glukosa itu warnanya adalah merah bata atau orange. Sekarang kita tetesi bahan makanan ini dengan Benedict. Lalu kita panaskan. Setelah kita panaskan sampai airnya mendidih, lalu kita akan mengamati setiap bahan makanan. Kita matikan dulu apinya ya. Nah, ini tempe tidak terjadi perubahan warna menjadi orange atau merah bata. Ini pisang, dia coklat, tidak orange, tidak hijau dan tidak kuning. Ini susu, tidak terjadi perubahan warna menjadi orange ya, atau hijau atau kuning. Ini telur, tidak berubah warna menjadi merah, merah bata atau orange. Ini adalah gula. Gula ini terjadi endapan berwarna orange ya. Ini artinya bahwa gula ini mengandung glukosa. Gula terjadi perubahan menjadi orange. Ini artinya bahwa gula itu mengandung glukosa. Kesimpulan dari kegiatan kita adalah yang pertama, nasi dan roti mengandung karbohidrat karena jika ditetesi dengan lugol atau iodin akan berubah warnanya menjadi biru kehitaman. Yang kedua, telur dan susu mengandung protein karena jika ditetesi dengan biuret akan berubah warna menjadi ungu. Yang ketiga, kemiri mengandung lemak karena jika diolesi ke kertas HPS atau kertas buram, maka akan merubah kertas itu menjadi transparan. Yang keempat, gula pasir mengandung glukosa karena jika ditetesi dengan Benedict
dan dipanaskan akan membentuk warna merah bata atau orange dan terdapat endapan. Demikian kelas, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.